Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Adendro. Kali ini saya akan meresume 10 jurnal dari IEEE sebagai tugas mata kuliah komunikasi pita lebar. Semoga video ini memberikan manfaat bagi Anda. Amin. Selamat menyaksikan. 10 jurnal diantaranya adalah yang pertama, Multidimensional Adaptation and Multi-User Scheduling Technique for Wireless OFDM System. Dan yang kedua, On the Capacity of MIMO Broadcast Channels with Partial Slide Information. Yang ketiga, Transmit Beamforming in Multiple Antenna System with Finite Rate Feedback, VQ-based approach. Dan yang keempat, Linear Regression with a Sparse Parameter Factor. Yang kelima, Overview of BMDS Air Interface Evolution. Yang keenam, Multi-User Scheduling for OFDM Downlink with Limited Feedback for Evolve Ultra. Yang ketujuh, Uplink Control Channel Design for 3GPP LTE. Yang kedelapan, On UMTS LTE Physical Uplink Share and Control Channels. Yang kesembilan, LTE Advanced Next Generation Wireless Broadband Technology. Yang 10, Frequency Domain Packet Scheduling with Stability Analysis for 3GPP LTE Uplink. Dan untuk yang jurnal yang pertama, Multidimensional Adaptation and Multi-User Scheduling Techniques for Wireless OFDM System, merupakan karya dari Brian Carlson, Philippe Sartori, Vijay Nangya, Xiang Yang Zhuang, Kevin Baum dari Motorola Labs 1301E Algonquin Road, Schaumburg. Dari makalah ini membahas teknik untuk meningkatkan kinerja OFDM wireless broadband melalui adaptasi baik di waktu dan domain frekuensi. Sistem perkiraan throughput yang disediakan untuk frekuensi non-selective coding atau coding untuk keragaman frekuensi di subcarrier dan frekuensi coding selektif, misalnya DSL. Untuk antena tunggal, Alamouti dan selektif konfigurasi MIMO loop tertutup. Keuntungan tambahan dari melakukan multi-user frekuensi domain, penjadwalan dicapai dan ditentukan dengan menggunakan proporsional adil dan maksimum atau subcarrier C/1 penjadwal. Kinerja, keuntungan adaptasi, dan penjadwalan teknik multidimensi dikontrolkan dengan jumlah umpan balik yang diperlukan. Diukur data dari sistem eksperimental 20 MHz dan turbo coding simulasi digunakan untuk memperkirakan ukuran masing-masing laporan umpan balik, dan distribusi kecepatan pengguna digunakan untuk memperkirakan tingkat umpan balik yang sesuai. Untuk yang jurnal yang kedua, On the Capacity of MIMO Broadcast Channels with Partial Side Information, karangan Marsud Sarif, student member IEEE, and Bapak Hasibi. Dalam saluran sistem multiple antena, seperti beberapa saluran antena point-to-point, kapasitas multi-user sangat tergantung pada apakah pemancar tahu saluran koefisien untuk tiap user. Misalnya dalam siaran Gaussian channel dengan antena pemancar dan pengguna tunggal antena. Skala kapasitas tingkat seperti log untuk besar jika sempurna, informasi negara channel CSI tersedia di memancar, namun lainnya logaritmik dengan jika tidak. Dalam sistem yang dengan besar menggunakan CSI penuh dari semua pengguna dapat tidak layak. Karena kurangnya CSI tidak menyebabkan keuntungan multi-user, karena itu menarik untuk menyelidiki apa skema transmisi yang memperkerjakan hanya CSI parsial. Dalam tulisan ini kami mengusulkan skema yang membangun balok acara yang mentransmisikan informasi ke pengguna dengan rasio sinyal to noise plus gangguan tertinggi atau SINR. Untuk yang jurnal ketiga, Transmit Beamforming in Multiple Antenna System with Finite Rate Feedback, a VQ-based approach, karangan Jun Kulroh, member of IEEE, and Bhaskara Dirao. Maka ini mengkaji metode kuantisasi untuk makan kembali informasi channel melalui umpan balik rendah tingkat channel dalam konteks multiple input tunggal atau MIMO system. Dari makalah ini juga mengusulkan kriteria desain quantizer baru untuk kapasitas maksimalisasi dan mengembangkan vektor berulang sesuai kuantisasi, VQ algoritma design,
Kriteria ini tidak berdasarkan pada pemaksimalan produk dalam tertimbang rata kuadrat. Dan jurnal yang keempat adalah Linear Regression with a Sparse Parameter Factor, karangan Erik G. Larson, member of IEEE, and Yang V. Salen, dari student member of IEEE. Dari paper ini menganggap regresi linear di bawah model di mana faktor parameter diketahui jarang. Menggunakan Bayesian kerangka, kita memperoleh error rate square minimum MMSE, estimasi faktor parameter, dan komputasi efisien perkiraan itu. Kami juga berasal dari versi empiris Bayesian dari estimator yang tidak perlu a priori informasi, atau apakah itu perlu pemilihan parameter penggunaan apapun. Sebagai produk sampingan, kita mendapatkan model yang kuat atau dasar alat seleksi untuk cara model. Kinerja dan ketahanan estimator baru diilustrasikan melalui contoh numerik. Yang jurnal kelima adalah Overview of UMTS, Air Interface Evolution, karangan Brian Clausen, Robert Love, dan Amitabh Ghosh. Dengan munculnya berbasis paket switch nirkabel sistem broadband seperti 802.1e, terbukti bahwa evolusi komprehensif dari Universal Mobile Spesifikasi Sistem Telekomunikasi diwajibkan tetap kompetitif. Akibatnya pekerjaan telah dimulai pada panjang term evolution atau LTE dari UMTS atau Terrestrial Radio Access and Radio Access Network, ditujukan untuk komersial yang disebarkan pada tahun 2010. Tujuan untuk sistem berevolusi termasuk dukungan untuk kapasitas sistem yang lebih baik dan cakupan tingkat tinggi puncak data, latensi rendah, mengurangi biaya operasi, dukungan multi antena, operasi bandwidth yang fleksibel, dan integrasi dengan sistem yang ada. Untuk mencapai ini tujuan desain baru untuk antarmuka udara dibayangkan. Ini kertas memberikan tampilan awal pada antarmuka udara untuk evolusi Ultra atau E-Ultra. Dan yang jurnal ke-6 adalah Multi-User Scaling for OFDM Downlink with Limited Feedback for Evolved Ultra atau E-Ultra, dan yang tadi yang karangan Jacobson 1, Wei-Ming Zhao, Robert Love, Kenneth Stewart, Amitabh Ghosh, Ravi Park, Pratasuk, Brian Clausen. Multi-user penjadwalan dan FDM, teknik ini dihormati sebagai kandidat yang menjanjikan untuk memberikan data rate tinggi dan transmisi yang dapat diandalkan dalam komunikasi masa depan. Untuk secara optimal memanfaatkan keanekaragaman multi-user dan selektivitas frekuensi, saluran informasi lengkap yang dibutuhkan untuk setiap pengguna, tidak praktis diberikan umpan balik yang terbatas bandwidth. Skema umpan balik yang sederhana dan efisien karena itu menjadi tugas penting dalam merancang standar generasi berikutnya. Dalam tulisan ini juga skema umpan balik dekat optimal diusulkan yang mencapai sebagian besar manfaat penjadwalan multi-user dengan sangat sedikit bit umpan balik. Ini jurnal ke-7, Uplink Control Channel Design for 3GPP LTE, karangan Amitabh Ghosh, Ravi Pratasuk, Wei-Ming Zhao, Brian Clausen, V.J. Nangya, Robert Love, Dale Swan, David Wilson. Term Evolution Long atau LTE dari UMTS Terrestrial Radio Access and Radio Access Network adalah ditujukan untuk penyebaran komersial pada tahun 2010. Tujuan untuk sistem berevolusi termasuk dukungan untuk meningkatkan sistem kapasitas dan cakupan, kecepatan data puncak yang tinggi, latensi rendah, mengurangi biaya operasi, dukungan multi antena, fleksibel, operasi fleksibel, bandwidth, dan integrasi yang dengan sistem yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, desain baru untuk antarmuka udara ditentukan dalam 3GPP atau batas standar. Jurnal ke-8, On UMTS LTE Physical Uplink Shared and Control Channels, karangan Amir Debakov, Ravi Pratasuk, Amitabh Ghosh. Kinerja saluran fisik uplink sistem 3GPP LTE diatur dalam makalah ini dengan asumsi satu pengguna pembagian ruang multiple akses skema transmisi, di mana sinyal pengguna ditransmisikan lebih subcarrier yang berbeda. Jurnal yang ke-9 yaitu LTE Advanced atau Next Generation Wireless Broadband Technology, karangan Amitabh Ghosh,
Kami Petrata Subis Barb Monda Nikin Mangal Fifth and Thomas dari Motorola. LTE Release 8 adalah salah satu broadband utama teknologi berbasis pada FDM yang saat ini sedang diusahakan. LTE Release 8 yang terutama digunakan dalam makro atau mikro tata letak menyediakan kapasitas sistem yang lebih baik dan cakupan kecepatan data puncak yang tinggi, latensi rendah, mengurangi operasional dan sebagainya. Kemudian jurnal ke-10 ada Frequency Domain Packet Scaling with Stability Analysis for 3GPP LTE karangan Feng Yuan member IEEE. Dalam tulisan ini kita menyelidiki frekuensi domain paket penjadwalan FTP, masalah bagi 3GPP, alih-alih mempelajari kebijakan penjadwalan dan tentang evolusi dari LTE itu sendiri. Dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.